stok berita orang ketiga itu nggak ada. Kali ini nggak ada sama sekali. Aku memutuskan untuk masuk Kristen karena kepercayaan aku sendiri. Dan Fandi itu Katolik. Jadi nggak ada yang pindah agama untuk siapapun, nggak ada. Cinta yang dulu dipuja, kini berakhir di meja hijau. Sempat mencoba damai berkali-kali, tapi akhirnya rungkat. Selasa 12 Agustus 2025, sidang perceraian Dahlia Poland dan Fandi Christian resmi dimulai. Namun, yang mengejutkan, mereka berdua sama sekali tidak hadir. Justru, kuasa hukum Dahlia lah yang akhirnya membuka tabir fakta-fakta mengejutkan di balik retaknya rumah tangga mereka. Bukan cuma fakta tentang rumah tangga yang retak, tapi juga soal pernikahan Dahlia dan Fandi dulu yang ternyata belum banyak diketahui publik. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kalau mereka tidak hadir di sidang, apa alasannya? Lalu, kapan Dahlia dan Fandi akan bertemu di ruang sidang? Sidang cerai perdana antara Dahlia Poland dan Fandi Christian digelar di Pengadilan Agama Badung, Bali. Sesuai jadwal, Selasa 12 Agustus 2025, Majelis Hakim siap mendengar langsung dari kedua pihak. Tapi, kenyataannya berbeda. Kursi yang seharusnya diduduki Dahlia dan Fandi justru kosong. Mereka hanya mengirim perwakilan hukum masing-masing. Ketidakhadiran ini ternyata sudah direncanakan, bukan karena mangkir, tapi karena prosedur hukum mengizinkan perwakilan hadir di tahap awal. Namun, absennya mereka di ruang sidang membuat publik semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah tangga mereka? Hari ini betul gelar sidang pertama, yaitu pemanggilan para pihak. Jadi Mas Fandi sudah hadir melalui kuasanya. Jadi eh, sidang akan dilanjutkan, nanti ada pertemuan kembali secara resmi pelaporan mediasi itu per tanggal 2 September gitu. Cuma nanti minggu depan tanggal 19 ada mediasi lagi antara para pihak. Jadi Mbak Dahlia sama Mas Fandinya akan bertemu untuk berbicara. Alasan perceraian Fandi dan Dahlia tidak dijelaskan secara terang-terangan. Namun Dahlia pernah membeberkan sedikit alasannya di sebuah wawancara. Ia merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Fandi. Jadi sebenarnya antara aku sama Fandi, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk menggugat cerai, itu nggak ada sangkut pautnya sama orang ketiga atau apapun itu, nggak ada. Karena emang, apa ya, dirasa udah nggak ada kecocokan aja, lebih ke situ sih. Ya lebih jalan terbaik lah. Apa ya, sebenarnya masalah yang satu ini tuh emang kayak dari awal pernikahan udah ada. Cuman ya sampai setelah dijalanin hampir 10 tahun ini ya ternyata tetap nggak ketemu aja kita berdua. Kayak dari visinya, intinya ya pola pikir yang berbeda aja sih, sangat jauh berbeda untuk hal ini gitu. Akhirnya kayaknya emang terbaik udah gitu loh. Tapi ya aku sama Fandi sih pengennya baik-baik aja karena ya gimana, anak kita tiga. Jadi pengennya sebenarnya semuanya damai. Jadi nggak ada stok berita orang ketiga itu nggak ada. Kali ini nggak ada sama sekali. Lebih ke apa ya? Eh Cara kita berdua untuk mensikapi sesuatu sih. Aku sama Fandi itu benar-benar kayak dua orang yang sangat berbeda aja dalam menyikapi apapun itu yang terjadi. Lebih ke situ sih, watak, sifat, sikap. Dahlia juga mengaku sempat mencoba berdamai dan memperbaiki rumah tangganya dengan Fandi berkali-kali. Tapi hasilnya nihil. Jadi menurutnya, jalan terbaik adalah perceraian. Maksudnya sejauh hampir 10 tahun ini kita berdua sama-sama coba
untuk pertahanin. Dua-duanya aku dan Fandi udah sama-sama coba untuk pertahanin, untuk coba cari apa ya, solusi dan lain sebagainya itu udah sangat dilakukan. Ya kan, gimana caranya kita berdua bertahan. Buat anak-anak juga terutama. Cuman kayak aduh jawabnya bagaimana itu. Kayaknya kayaknya ini tuh kayak emang udah kayak pilihan terbaik lebih ke situ sih, lebih ke Jawaban Dahlia itu sejalan dengan apa yang disampaikan kuasa hukumnya. Kuasa hukum Dahlia juga menceritakan secara kronologis dari tahun 2023 bahwa Dahlia sudah berniat ingin mengajukan perceraian. Namun akhirnya baru kesampaian di tahun 2025 ini. Mbak Dahlia itu pertama ketemu saya itu pertama ketemu di tahun 2023. Ketemu di Bali, Mbak Dahlia sudah tinggal di Bali saat itu. Ketemu sekitar pertengahan tahun di bulan Juni atau Juli, saya lupa itu. Kemudian Mbak Dahlia konsultasi dengan saya karena mengatakan ada permasalahan. Jadi Mbak Dahlia itu sebelumnya kenal saya melalui mantan klien saya. Dulu saya punya klien yang juga cerai, kemudian kenal dengan Ibu Dahlia. Nah, dari hasil konsultasi 2023 itu, akhirnya Mbak Dahlia juga memutuskan untuk membatalkan gugatan atau mempertahankan gugatan. Kemudian kembali lagi menghubungi saya itu di Agustus tahun lalu, 2024. Menghubungi saya kembali, mengatakan ada permasalahan. Saya berikan nasihat hukum kembali. Saya mengatakan Mbak Dahlia bisa mengambil langkah A, B, C. Kemudian akhirnya Mbak Dahlia memutuskan untuk pulang ke Bandung saat itu. Bertemu dengan keluarganya Mbak Dahlia. Dan akhirnya disusul oleh Mas Fandi. Dan berujung perdamaian pada saat itu. Kemudian sekitar awal tahun 2025 ini kembali Mbak Dahlia saya minta pendapat lagi, konsultasi lagi, dan pada akhirnya di bulan Mei kami bertemu dan Mbak Dahlia memantapkan diri untuk mengajukan perceraian. Jadi sebenarnya permasalahannya panjang gitu. Ada beberapa permasalahan yang timbul di awal pernikahan, sampai bertangan sampai ada isu-isu kemarin gitu. Jadi ketemu saya juga di 2023 secara resmi untuk konsultasi. Di sela-sela berita perceraiannya, ada beberapa fakta mengejutkan yang bikin shock netizen soal Dahlia sendiri dan awal pernikahannya dengan Fandi. Inilah fakta pertama yang akhirnya terungkap. Ternyata, selama ini Dahlia dan Fandi masih berbeda keyakinan. Dahlia memeluk agama Kristen, sedangkan Fandi Katolik. Meski begitu, ternyata pernikahan mereka dulu dilakukan secara Islam. Saat itu, Dahlia masih beragama Islam sebelum akhirnya berpindah ke Kristen. Dahlia berpindah ke Kristen bukan karena Fandi, melainkan karena keyakinan hatinya. Enggak guys, ya ampun, itu kayak udah aku jelasin di mana-mana dan sering sekali. Enggak ada. Aku memutuskan untuk masuk Kristen karena kepercayaan aku sendiri. Dan Fandi tuh Katolik. Ya. Aku memutuskan untuk masuk Kristen tuh karena ya emang hatiku di situ gitu loh. Jadi selama ini aku dan Fandi tuh menjalani kepercayaan yang berbeda juga sebenarnya. Dia tetap Katolik, aku Kristen, guys. Jadi nggak ada yang pindah agama untuk siapapun, nggak ada. Bosen banget bahas ini. Tapi itulah alasan mengapa sidang perceraian mereka digelar di pengadilan agama. Hukum di Indonesia menetapkan bahwa perceraian harus diproses di pengadilan sesuai agama saat pernikahan dilangsungkan. Dan karena saat itu Islam, maka prosesnya pun mengikuti jalur hukum Islam. Mbak Dahlia dan Mas Fandi ini dulu perkawinannya dilangsungkan secara Muslim. Itu kami berpacu kepada hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2005. Kebetulan diadakan di Bali dan ada di buku hasil Rakernas itu pada posisi disebutkan
bahwa kewenangan itu tidak serta-merta memindahkan kewenangan apabila para pihak itu tidak. Jadi tetap berpacu pada saat bagaimana itu diselenggarakan, dilangsungkan. Jadi saat itu Mbak Dahlia dan ini telah menikah secara muslim. Kemudian selang lama sejak perkawinan baru mereka kembali ke agama Mas Fandi Kristi. Sidang pertama ini bukan akhir, melainkan pembuka. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Dahlia dan Fandi untuk menjalani mediasi. Inilah momen yang mungkin menjadi pertemuan tatap muka pertama mereka setelah isu perceraian mencuat. Kuasa hukum Dahlia menjelaskan bahwa mediasi akan dilaksanakan tanggal 2 September mendatang. Tapi tidak menutup kemungkinan akan diadakan sesi mediasi juga minggu depan. Untuk sidang yang baru saja berlangsung, sudah berlangsung barusan, itu dihadiri hanya oleh para saksi. Jadi hanya pemanggilan para pihak dan sudah diputuskan untuk jadwal mediasi minggu depan. Nah, minggu depan baru para pihak wajib hadir, Mas Fandi dan Bu Dahlia secara langsung. Tapi yang jelas, tanggal mediasi itu akan menjadi penentuan. Apakah mereka akan berdamai? Atau perpisahan ini resmi menjadi akhir perjalanan cinta mereka? Cinta yang dimulai dengan janji suci, kini diakhiri dengan berkas gugatan. Fakta-fakta tentang agama, pernikahan, dan alasan sidang di pengadilan agama hanyalah permukaan dari cerita yang lebih dalam. Dan pada akhirnya, hanya Dahlia dan Fandi yang tahu alasan sejati mengapa mereka memilih berpisah. Apakah mediasi akan membawa mereka kembali, atau justru mengukuhkan keputusan berpisah selamanya? Kita tunggu saja kabar selanjutnya segera. Kalau menurut kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igi nih.